Dengan rasa sedih dan menyesal, Kalajengking menjawab, "Maafkan aku, wahai kura-kura temanku yang baik. Aku sudah coba menahan diri, tapi aku tidak bisa menahan tabiat dan kebiasaanku untuk menyengat. Biarlah kita mati bersama, asalkan aku dapat melakukan kebiasaanku ini." Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, di sini saya ingin sharing dan ingin berbagi. Ya, pastinya kita akan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, bahwa setiap perjuangan itu pasti ada ujian, rintangan, cobaan yang menghadang. Dan yang pasti ujian terberat dari setiap perjuangan itu adalah sebuah perpecahan ataupun kehancuran dari dalam. Dalam konteks perjuangan Trah Wali Songo ini, di dalam perjuangkan hak-haknya, kembalikan Nusantara ini pada posisi semula terhadap marwah Indonesia dari ancaman pembodohan, perbudakan dan semacamnya. Tentu ini sebuah perjuangan, kawan. Dan ini membutuhkan suatu kebersamaan, persatuan yang kuat dan kokoh. Tentu kalau kita bercerai-berai, ya ini akan menjadi sebuah kelemahan dari adanya perperangan. Nah, di sini saya ingin hanya bercerita ya. Ini saya hanya bercerita, dan cerita ini pasti hikmahnya luar biasa. Ini ada sebuah judul, tabiat atau kebiasaan tidak baik itu bisa membunuh orang lain. Oke, langsung saya ke ceritanya. Konfusius pernah berkata, manusia pada dasarnya adalah sama, hanya tabiat atau kebiasaan yang membedakan mereka. Apabila Anda sudah mengambil satu keputusan untuk mengubah hidup Anda, hidup orang-orang sekitar Anda, yang pertama harus dilakukan adalah mengubah kebiasaan Anda sendiri. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan Anda adalah pikirkan dahulu sebelum bertindak. Kalau Anda punya kebiasaan memarahi orang lain, Anda harus beristighfar setiap kali terlepas bicara dan mengingatkan diri Anda bahwa Tuhan amat menyukai orang yang memiliki sifat penyayang dan peduli kepada orang lain. Kalau itu terus Anda lakukan, hal itu akan menjadi suatu kebiasaan yang tersimpan di otak Anda, dan akhirnya Anda akan melakukan secara spontan dan itu menjadi kebiasaan. Orang mengatakan bahwa hal buruk hanya membutuhkan waktu 4 hari berturut-turut untuk menjadi suatu kebiasaan. Tetapi membentuk kebiasaan yang baik membutuhkan 40 hari berturut-turut. Nah, saya sering bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan tidak senang melihat orang lain lebih sukses dari dirinya. Dan yang mengherankan saya, walaupun mereka masih dalam satu kelompok, satu jaringan, satu perjuangan, namun karena sikap dengki dan tamaknya,
Dia mulai menjelekkan orang itu dengan cara yang amat halus, hingga orang lain tidak mengira bahwa dialah yang mulai meniupkan perkara fitnah itu. Biasanya cepat atau lambat orang lain akan mengetahui kedengkiannya itu dan akhirnya menjauhinya. Hal itu mengingatkan saya akan kisah sang kura-kura dan kalajengking berikut ini. Nah, ini sebuah cerita. Di suatu kawasan tinggallah seekor kura-kura dengan kalajengking. Suatu hari kawasan tersebut dilanda bencana dan semua tumbuhan yang hidup di kawasan tersebut mati. Semua hewan-hewan yang masih hidup berpindah dari kawasan tersebut ke tempat lain. Yang masih bertahan hanyalah si kura-kura dan kalajengking. Berkatalah si kalajengking, "Kura-kura, tempat ini sekarang menjadi sepi. Bisakah kamu membawaku pindah dari tempat ini karena aku tidak bisa menyeberangi sungai yang memisahkan tempat kita dari tempat lain. Kamu tahu aku tidak bisa berenang, bukan?" kata si kalajengking. "Kamu jangan menipu aku. Aku tahu kebiasaanmu menyengat siapa saja. Kalau aku membawamu menyeberang sungai ini di punggungku, pasti nanti kamu akan menyengat kepalaku," kata si kura-kura. "Aku tidak sebodoh itu, wahai temanku. Kalau aku menyengatmu, kita berdua akan tenggelam dan mati di dasar sungai ini," kata si kalajengking. Kura-kura berkata dalam hatinya, "Betul juga ya omongannya. Kalau dia menyengatku, bukan aku saja yang akan mati, dia pun akan mati juga. Itu pasti tidak akan terjadi." Karena itu sang kura-kura mengatakan, "Baiklah, kamu naik di belakangku. Dan ingat, kamu jangan coba-coba menyengatku. Kalau kamu menyengatku, nanti kita berdua bakal mati tenggelam," kata si kura-kura. Akhirnya kalajengking itu pun naik ke tubuh si kura-kura dan bersama-sama menyeberangi sungai tersebut. Karena tabiat atau kebiasaan kalajengking adalah menyengat, di sepanjang perjalanan tersebut hatinya semakin tidak tahan lagi untuk menyengat kepala kura-kura. Tapi dia ingat kalau dia menyengat, mereka akan mati. Namun karena dia tidak bisa lagi menahan kebiasaannya, maka disengatlah kepala kura-kura itu dan tenggelamlah keduanya di dasar sungai. Sebelum ajal menjemput mereka, berkatalah si kura-kura, "Dasar kalajengking, bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak menyengatku? Bukankah kamu tahu bahwa dengan menyengatku kita berdua akan mati? Tetapi kenapa kamu menyengatku juga?" Akhirnya dengan rasa sedih dan menyesal, kalajengking menjawab, "Maafkanlah aku, wahai kura-kura temanku yang baik. Aku sudah coba menahan diri, tapi aku tidak bisa menahan tabiat dan kebiasaanku untuk menyengat. Biarlah kita mati bersama-sama, asalkan aku dapat melakukan kebiasaanku ini." Nah, seperti itu ya, bahwa ada sekelompok manusia yang mempunyai kebiasaan seperti kalajengking tadi. Dan ini bisa terjadi pada siapapun, dimanapun. Kalau kita berbicara tentang kekurangan, kelebihan orang lain, itu ya pastilah sama dengan kita, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga orang-orang sekitar kita, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, namun yang paling penting dalam sebuah perjuangan ini pastinya kita harus betul-betul mencoba untuk menahan diri agar tabiat-tabiat kita, keburukan-keburukan kita gampang kita keluarkan di tengah perjalanan, di tengah perjuangan. Karena apa?
karena hal itu akan membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain, terutama dalam sebuah perjuangan. Tetaplah semangat kawan-kawan dan teruslah berjuang untuk membela marwah Wali Songo, mengembalikan marwah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.